Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Husnia Tulusna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi dengan NPM 2201 1030 1034. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Auditing 2 dengan topik tren dan isu dalam pemberian jasa oleh kantor akuntan publik. Nah, sebelumnya, penghormatan saya kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Nita Adika Aryani SIAK MSI. Dan materi kali ini membahas berbagai jenis yang diberikan oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik, termasuk jasa audit dan juga non-audit, tren global yang sedang berkembang serta isu penting seperti independensi auditor yang harus dijaga dalam praktik profesional. Nah, semoga penjelasan dalam video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, baiklah, di awal presentasi ini saya akan membahas dulu jenis-jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik melalui kantor akuntan publik atau KAP. Nah, secara umum jasa yang diberikan oleh KAP dibagi menjadi dua, yaitu jasa asurans, contohnya adalah audit atas laporan keuangan, di mana auditor memberikan keyakinan kepada publik tentang kewajaran informasi yang disajikan. Dan yang kedua adalah jasa non-asuransi, seperti jasa konsultasi manajemen, penyusunan laporan keuangan, pajak, atau pelatihan akuntansi. Nah, perlu diketahui juga bahwa KAP bisa memberikan kedua jenis jasa ini, baik jasa asuransi maupun non-asuransi. Tetapi berbeda halnya dengan KJA atau kantor jasa akuntan yang hanya boleh memberikan jasa non-asuransi saja. Lalu apa sih isu pentingnya? Isu utamanya adalah soal independensi auditor. Ketika sebuah KAP memberikan jasa non-audit kepada klien yang juga diauditnya, bisa muncul keraguan dari pihak luar terhadap independensi auditor. Walaupun auditor tetap bersikap objektif dan profesional, penilaian dari pihak ketiga bisa berbeda. Mereka bisa saja merasa bahwa auditor tidak sepenuhnya netral karena ada hubungan bisnis lain dari luar. Nah, kesan atau persepsi inilah yang disebut dengan independence in appearance. Jadi meskipun secara teknis auditor tidak melanggar aturan, jika terlihat tidak independen maka kepercayaan publik bisa menurun. Makanya penting sekali bagi auditor dan KAP untuk menjaga bukan hanya independensi secara nyata atau in fact, tetapi juga secara penampilan atau in appearance agar profesionalisme tetap terjaga dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, tren jasa KAP. Nah, jasa yang paling berkembang menurut 77 KAP responden, lebih dari 80% KAP meningkatkan layanan pada bidang yang pertama pajak internasional atau international tax, di mana contohnya perusahaan multinasional seperti Unilever atau Samsung yang beroperasi di banyak negara membutuhkan bantuan dari KAP untuk memastikan pembayaran pajak di tiap negara sesuai aturan, sekaligus efisien. KAP akan bantu hitung dan rancang strategi pajak global mereka. Yang kedua ada penilaian bisnis atau business valuations, di mana contohnya adalah sebuah startup digital seperti Tokopedia ingin merger dengan Gojek. Sebelum itu, mereka butuh penilaian akurat tentang nilai bisnis masing-masing. KAP akan melakukan evaluasi berdasarkan aset, prospek pasar, dan juga data keuangan. Yang ketiga, pajak daerah atau state and local tax, di mana perusahaan di Indonesia yang buka cabang di berbagai provinsi perlu membayar pajak daerah yang berbeda-beda. KAP akan bantu mengurus dan melaporkannya dengan benar agar tidak terkena sanksi. Nah, setelah kita bahas lebih dari 80% tadi, sekarang kita bahas 60 sampai dengan 80% KAP fokus pada bidang, yaitu yang pertama jasa pengujian laporan atau
attest service, di mana contohnya seperti jika sebuah LSM menerima dana bantuan dari luar negeri, mereka perlu laporan keuangan yang sudah diperiksa dan dibuktikan kebenarannya. Disinilah jasa attest dibutuhkan. Kemudian litigation support atau dukungan kasus hukum. Kalau perusahaan dituduh melakukan kecurangan keuangan, tim hukum akan minta bantuan KAP untuk menganalisis laporan keuangan dan memberikan bukti ahli di pengadilan. Kemudian, estate trust give tax plannings. Eh, atau perencanaan pajak, warisan, dan juga hadiah. Itu contohnya seperti seorang pengusaha kaya ingin membagikan warisan ke anak-anaknya. KAP bisa bantu merancang strategi pajak atau agar warisannya tetap utuh dan juga efisien di sisi pajak. Nah, kemudian ada industry specialization atau spesialisasi industri. Itu contohnya KAP yang fokus ke industri perbankan pasti punya pemahaman mendalam soal regulasi bank. Nah, mereka bisa bantu bank membuat laporan yang sesuai standar BI atau OJK, standar BI dan juga OJK. Kemudian mergers dan acquisitions. Eh, di sini contohnya saat Gojek atau Tokopedia merger, mereka perlu tim KAP untuk due diligence, yaitu mengecek semua kondisi keuangan yang legal perusahaan sebelum merger dilakukan. Kemudian ada forensik atau fraud, investigasi kecurangan. Nah, di sini kalau sebuah perusahaan dicurigai ada korupsi atau manipulasi laporan keuangan, KAP bisa masuk sebagai tim investigasi keuangan. Kemudian yang terakhir adalah non-profit organization atau organisasi nirlaba, LSM seperti UNICEF atau Dompet Duafa butuh laporan keuangan yang transparan dan akurat untuk meyakinkan para donatur. KAP akan bantu mengaudit dan menyusun laporan keuangan mereka. Nah, selanjutnya ini dia kita bisa lihat pendapatan 10 KAP terbesar di dunia tahun 2014. Ada Deloitte, kemudian KPMG, dan lain sebagainya. Nah, pendapatan KAP terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu A&A atau akun audit dan assurance, kemudian tax, jasa perpajakan, kemudian MAS, Management Advisory Service atau jasa konsultasi, dan others atau jasa lainnya. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat Deloitte yang merupakan salah satu KAP terbesar. Total pendapatan mereka mencapai 13,894 juta dolar Amerika. Nah, pembagian pendapatannya adalah dari audit, kita bisa lihat sendiri dari tabel-tabel ini. Dari audit 31%, dari pajak 18%, dari jasa konsultasi atau MAS 46%. Yang artinya ini adalah sumber pendapatan terbesar dan jasa lain-lain adalah 5%. Nah, dari data ini bisa kita lihat bahwa tren global di kalangan KAP besar saat ini menunjukkan bahwa jasa konsultasi justru menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan audit. Nah, ini semakin menegaskan bahwa peran KAP sekarang tidak hanya fokus pada audit dan laporan keuangan, tetapi juga sangat berkembang di bidang konsultasi dan jasa tambahan lainnya. Baik, selanjutnya adalah isu pemberian jasa akuntan atau kasus dari LSEG. Nah, LSEG adalah lembaga bursa efek internasional yang terbentuk dari penggabungan antara London Stock Exchange dan Bursa Italiana pada tahun 2007. Nah, untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas laporan keuangan mereka, LSEG menetapkan kebijakan yang cukup ketat terhadap auditor eksternal. Tujuannya jelas agar tidak ada konflik kepentingan dan agar auditor tetap objektif serta independen. Auditor yang bekerja dengan LSEG wajib mengikuti standar internasional seperti International Standards on Auditing dan juga UK Ethical Standard 1 yang mengedepankan integritas, objektivitas, dan juga independensi. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau auditor tidak bisa menjaga independensinya atau gagal mengelola risiko secara objektif, bisa bisa-bisa laporan keuangan perusahaan ditunda
atau tertunda, bahkan tidak bisa lolos audit. Ini tentu sangat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian klasifikasi jasa non-audit oleh LSEG. Lalu bagaimana dengan jasa non-audit? Disinilah LSEG membuat klasifikasi yang sangat jelas untuk menentukan apakah sebuah jasa boleh diberikan oleh auditor atau tidak. Mereka membagi jasa non-audit ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, wholly compatible. Ini artinya jasa tersebut aman, boleh diberikan dan tidak mengganggu independensi auditor. Yang kedua adalah potentially incompatible, yaitu jasa yang mungkin boleh tetapi harus dianalisis lebih dalam kasus per kasus. Auditor harus berhati-hati dalam menilai risikonya. Yang ketiga adalah wholly incompatible. Ini jasa yang sepenuhnya tidak boleh diberikan karena bisa langsung merusak independensi auditor. Nah, contoh jasa non-audit yang masih diperbolehkan diantaranya adalah jasa pelaporan independen, pelaporan keuangan, konsultasi merger dan akuisisi, konsultasi akuntansi, hingga audit internal selama tetap mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Dengan pendekatan ini, LSEG berharap bisa tetap bermanfaat keahlian auditor tanpa mengorbankan kepercayaan dan juga objektivitas. Nah, selanjutnya jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan. Nah, LSEG mengelompokkan jenis jasa non-audit yang berpotensi tidak sejalan atau potentially incompatible dengan audit independen sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati per kasusnya. Jasa ini meliputi jasa perpajakan atau taxation service seperti uji kepatuhan, konsultasi pajak, dan perencanaan pajak. Jasa pensiun dan aktuaria, penelaahan uji tuntas. Kemudian pemberian nasihat di bidang perbendaharaan, jasa hukum, pekerjaan independen berbasis keahlian khusus, serta jasa lain yang belum termasuk kategori sepenuhnya sejalan atau tidak sejalan. Penilaian atas jasa-jasa ini harus dipertimbangkan risiko terhadap independensi auditor. Nah, selanjutnya adalah jasa-jasa yang sepenuhnya tidak sejalan. Nah, sementara itu terdapat pula daftar jasa non-audit yang sepenuhnya tidak sejalan atau wholly incompatible dengan jasa audit independen. Contohnya termasuk jasa pembukuan dan akuntansi, audit internal, rekrutmen dan remunerasi pimpinan, jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta jasa penilaian aktuaria dengan dampak signifikan. Selain itu, KAP tidak diperbolehkan memberi fungsi manajerial pada klien, bertindak sebagai penasehat dalam bursa yang dihasilkan mengaruhi audit judgment, atau merancang sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Kegiatan jual beli atau promosi saham serta keterlibatan yang mengandung konflik kepentingan atau berbasis hasil success fee juga termasuk dalam kategori ini karena berisiko tinggi mengganggu independensi auditor eksternal. Baiklah teman-teman semua, inilah kesimpulan presentasi, yaitu tren jasa akuntan menunjukkan bahwa KAP kini banyak memberikan layanan non-audit seperti perpajakan dan konsultasi. Namun hal ini menimbulkan isu independensi auditor, oleh karena itu penting untuk membedakan jenis jasa yang sejalan, berpotensi tidak sejalan, dan yang tidak sejalan sama sekali dengan audit. Tujuannya adalah untuk menjaga objektivitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Baik, hanya sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.